Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan dalam kandungan ibunya, yaitu Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimatus Sya'biyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawasin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad SAW mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari kakeknya. Sayang, hanya 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Kakeknya Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai menginjak remaja. Sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang menjadi seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Disitulah Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Nabi Muhammad SAW menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Ia makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun tersebut. Di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan, kesulitan, kesendirian, dan rasa tanggung jawab yang menjadikannya lebih matang daripada usianya. Sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengolahan ekonomi pamannya. Nabi Muhammad sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk berdagang. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami." Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungilah anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya. Ketika berdagang,
Nabi Muhammad SAW sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Kejujuran, perilaku santun, kesopanan berbicara, kerja keras, dan kecerdasan Nabi Muhammad SAW merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Pertama-tama ia meminta Nabi Muhammad SAW untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya luar biasa. Itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik dan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dikaruniai 7 anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Kisah Nabi Muhammad SAW saat diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat Allah SWT untuk menjadi utusannya atau Rasul. Kisah saat Nabi Muhammad SAW wafat. Saat Nabi berumur 62 tahun, sekitar 570 sampai 632 Masehi, beliau mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa bulan. Setelah kepulangannya dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pertama dan terakhir, Nabi mulai sakit pada 29 Safar tahun 11 Hijriah. Suhu badannya meninggi. Kondisi itu terjadi selama 13 sampai 14 hari. Meski sakit, selama 11 hari beliau masih sempat mengimami sholat berjamaah. Beliau wafat pada hari Senin 8 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun lebih 4 hari di rumah istrinya Aisyah, di mana posisi kepalanya bertumpu pada pangkuan Aisyah. Setelah kematian Rasulullah SAW, pemerintah Islam dilanjutkan oleh 4 sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin. Di antara para sahabat Nabi, respon Umar bin Khattab adalah yang paling keras akan kematian Nabi Muhammad SAW. Dua di antara mereka, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad.
masing-masing di tahun 634 dan 644 Masehi.